Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Nazmi Karim dengan NIM 2207359. Berbicaranya di sini yaitu saya akan membuat video presentasi mengenai final project 2 dari mata kuliah Manajemen Industri, dosen pengampu Ibu Milana PhD dengan judul Project Scudeling, di mana video ini menjadi salah satu tugas akhir atau tugas project saya untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah saya yaitu Manajemen Industri. Baik, tanpa mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke final projectnya. Di sini ada profil saya, yaitu nama saya Muhammad Nazmi Karim dengan NIM 2207359. Nah, adapun eh, untuk soalnya yaitu dari instruksi konsep di mana sebuah proyek terdiri dari beberapa aktivitas seperti tercantum di bawah ini. Pada tabel ini, pada tabel berikut ini merupakan sebuah aktivitas, sebuah proyek. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu gambarkan gambarkan rangkaian aktivitas di atas secara lengkap ke dalam diagram PERT atau CPM dan precedence diagram. Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Yang ketiga, tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram pers atau CPM dan precedent diagram. Yang keempat, analisa hasil yang saudara peroleh, apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut. Jelaskan apa manfaat diketahuinya jalur kritis. Baik, ini untuk aktivitas atau aktivitinya. Eh, di mana activity A itu membutuhkan durasinya yaitu 10 hari untuk pengerjaannya. Di sini kenapa dia non pada preceding activity-nya? Karena dia yang memulai pertama, jadi dia tidak perlu menunggu seperti yang lainnya. Nah, selanjutnya yang B itu juga sama, aktivitas B durasinya yaitu sekitar 10 hari, dia juga tidak perlu menunggu. Selanjutnya aktivitas C, dia 12 hari, eh, tidak perlu menunggu. Selanjutnya ada yang D. Nah, di sini dia mengapa dia A dan B di durasi 25 hari? Karena dia harus menunggu dulu aktivitas A dan B selesai. Baru dia bisa melakukan ke aktivitas yang D. Begitu pula dengan yang aktivitas E. Pada aktivitas E di sini dia juga menunggu dari aktivitas C dan D, di mana durasinya atau harinya dia memerlukan 7 hari untuk aktivitas yang E. Selanjutnya ada aktivitas F. Di sini aktivitas F menunggu aktivitas E, di mana durasi atau hari yang dibutuhkan yaitu selama 48 hari. Selanjutnya ada aktivitas G. Di sini dia juga harus menunggu yang E selesai, di mana durasi atau hari yang dibutuhkan selama 80 hari di sini. Untuk menyelesaikan aktivitas G, dia harus menunggu aktivitas E. Selanjutnya ada aktivitas H atau activity, dia juga harus menunggu yang F, harus menunggu yang F. Karena bisa terlaksananya aktivitas H, harus diselesaikan dulu aktivitas yang F agar terlaksana. Dia membutuhkan harinya yaitu 30 hari. Selanjutnya ada aktivitas I, itu sama juga menunggu yang F
durasi yang dibutuhkan pada aktivitas I yaitu 23 hari. Selanjutnya ada aktivitas J, di mana aktivitas J menunggu lumayan cukup lama, yaitu pada aktivitas H, aktivitas I, dan aktivitas J. Selama aktivitas yang J ini dibutuhkan durasinya yaitu 40 hari. Nah, ini adalah berikut adalah merupakan tabel ini tadi, tabel dari soal. Selanjutnya kita akan masuk ke yang pertama ini, yang ke satu, yaitu akan menggambarkan sebuah rangkaian aktivitas di atas yang secara lengkap gitu, diagram per CPM dan precedence diagram. Langsung saja. Nah, ini merupakan bentuk diagram persnya atau CPM-nya, di mana gambarkan rangkaian aktivitas di atas. Nah, ini merupakan pertanyaan tadi. Nah, setelah kita mengetahui pada tabel yang telah kita yang telah yang ada tadi, maksudnya yang soal tadi, ini berikut ini merupakan aktivitasnya atau diagramnya. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan pada diagram ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui alur ini. Apa itu X atau apa itu L, apa itu ID, apa itu DUR, apa itu EF, apa itu LF. Dari X sampai Y untuk aktivitasnya. Nah, adapun ES, ES ini ialah waktu nilai paling cepat. Jadi waktu nilai paling cepat. Selanjutnya LS ini waktu waktu mulai, maaf, yaitu waktu mulai paling lambat. Ini di bawah sini, di mana ide ini yaitu aktivitasnya tadi atau activity-nya tadi. Yang selanjutnya ada EF, itu waktu mulai paling lambat. Ini kalau yang ini, maaf, yang EF yaitu waktu selesai paling lambat, yang LF yaitu waktu selesai paling terlambat. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan diagramnya ini atau panah-panah ini apa sih gitu. Jadi, di sini setelah diketahui pada tabel di sebelumnya tadi, untuk memulai pada aktivitas A yaitu 0 sampai 10 hari karena tadi tidak perlu menunggu. Jadi untuk aktivitas A yaitu 0 sampai 10 hari. Begitu juga dengan B, ini aktivitas B yang ke arah tengah sama juga masih non tadi ya. Dia tidak menunggu jadi 0 sampai 8 8 hari sesuai harinya tadi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas B. Selanjutnya, pada aktivitas C ini yang dibutuhkan yaitu 0 sampai 12 hari. 12 hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas C. Nah, selanjutnya untuk yang aktivitas D ini, kenapa di sini bisa 35? Karena pada aktivitas D ini dia kan harus menunggu dari aktivitas A dan B. Jadi sehingga kita tarik panahnya ini merupakan ini tarik putus-putus ini panah ini dari tiga kedua ini merupakan aktivitas A dan B untuk menuju ke D. Nah, yang dibutuhkan tadi kan aktivitasnya selama kita bisa lihat lagi di sini untuk yang D itu 25 hari. Nah, 25 hari itu tadi ini. Nah, nih itu harinya. Untuk menyelesaikan aktivitas D yaitu harus siap menyelesaikan ini dan menunggu aktivitas B dan A, di mana hari paling lambatnya ini dia di hari 10 berarti aktivitas D baru bisa dimulai pada mulai hari ke-10 ditambah
dia membutuhkan 25 hari, jadi 10 ditambah 25 yaitu 35 hari. Jadi untuk aktivitas D, dia selama 35 hari. Selanjutnya yang E. Yang E juga sama. Bisa kita lihat pada tabel sebelumnya. Yang E harus menunggu aktivitas C dan D. Nah, di sini aktivitas C, C ke bawah ini, yang di bawah ini, dan D, D yang ini. Nah, jadi dapat diambil ini jadi garis putus-putusnya untuk mendapatkan aktivitas E. Untuk bisa melanjutkan ke aktivitas E, kita harus melesaikan dulu aktivitas D dan C. Di mana aktivitas E tadi, dia hari yang dibutuhkan yaitu 7 hari. Nah, jadi pada 35 ini dimulai pada hari ke 35 di aktivitas D tadi yang untuk bisa kita memulai aktivitas E dengan cara 35 ditambah 7 yaitu 42. 42 ini untuk menyelesaikan aktivitas yang E. Nah, selanjutnya kita masuk ke F. F dibutuhkan selama 48 hari. Ini dia 48 hari. Di sini F 42 ditambah 48 sama dengan 90 hari. 42 ini dari aktivitas yang E tadi. Untuk melanjut memulai aktivitas yang F, dia dimulai di hari ke-42 dan selesai di hari ke-90. Jadi 42 ditambah 48 pada 48 hari yang F ini hasilnya 90 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan pada aktivitas F ini harus selesai di hari ke-90. Nah, selanjutnya yang ini yang G. Adapun yang G juga tadi harus menunggu aktivitas E selesai. Yang G di mana 42 hari ini ditambah dengan 58 dari hari yang dibutuhkan si aktivitas yang G. Jadi 42 ditambah 58 hasilnya 100. Yang ini 100. Nah, untuk selanjutnya pada aktivitas G, selanjutnya yang H. Yang H di sini harus menunggu aktivitas yang F. Aktivitas ini. Jadi dia dimulai pada hari ke-90 dan akan selesai pada hari ke-120. Karena aktivitas H ini hari yang dibutuhkan 30 hari. Jadi 90 ditambah 30 hasilnya 120. Selanjutnya yang I. I, I turun ke sini sama dia I juga harus menunggu aktivitas F selesai di mana aktivitas F selesai itu di hari ke-90 dan harus selesai di 113 hari atau di hari ke-113 selama pengerjaannya. Jadi dari mana 113 ini? Yaitu dari 90 ditambah 23, yaitu hari di mana dibutuhkan si I tadi. Nah, setelah I bisa didapat, selanjutnya kita membutuhkan yang J. Nah, yang J ini karena yang J tadi harus menunggu dari aktivitas yang H maupun I maupun G. Nah, dia dimulai dari hari ke-120 karena eh, hari paling mulai paling cepat maupun mulai paling lambatnya dia harus ke hari 120. Jadi jadi diambil garislah putus-putus. Ini dia garis putus-putusnya. Ditarik ke atas garis putus-putusnya untuk memulai yang J itu dimulai di hari 120 ditambah yang J tadi membutuhkan selama 45 hari. 120 ditambah 45 jadi 165 hari. Nah, jadi di sini bisa saya simpulkan
pada garis kritis yang ada pada proyek untuk pada diagram CPM ini dari A hingga J, yaitu pada garis A, yaitu merupakan garis kritis. Selanjutnya D juga salah satu garis kritis. Ada E juga garis kritis. Yang F garis kritis juga. Yang H merupakan garis kritis juga. Selanjutnya yang J juga salah satu garis kritisnya. Nah, itu ini tadi itu penjelasan dari tabel yang sebelumnya tadi soalnya. Ini merupakan diagram CPM untuk menentukan hari-harinya yang dibutuhkan dalam pemulaian atau pelaksanaan selama dari aktivitas A hingga aktivitas C. Nah, selanjutnya kita masuk ke precedence diagram. Di sini sama, cuman dia diubah menggunakan diagram precedent diagram, di mana di sini A yang lebih mudahnya gitu kan, tidak lebih sulitnya. A mulai dari 0 tadi hingga ke 10 sama penjelasan yang saya jelaskan. B 0 sampai 8. Terus yang D 35, 10 tambah 25, ini diambil garis putus-putusnya untuk yang D. Selanjutnya yang E harus menunggu C dan D, diambil garis putus-putusnya ini tadi sama. 35 tambah 7 42 sama. Selanjutnya yang F 42 tambah 49 sama dengan 90, ini hasilnya. Selanjutnya yang G 42 tambah 52 100. Nah, yang untuk 120 ini yaitu 62 tambah 58 120. Selanjutnya kita yang F, G, H, H. Yang H 90 ini 9, mulai di hari 90 pada siap ini tadi sama yang saya jelaskan pada diagram CPM sebelumnya. Ini hanya mengubah ke diagram presiden diagramnya di hari ke 120. Nah, yang J dimulai dari hari 120 akan selesai di hari ke 165. Baik, ini adapun lintasan kritisnya yaitu A, D, E, F, terus ada H sama J. Nah, pertanyaan kedua pada soal tentang project scheduling ini, di mana yang pertanyaan kedua yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, setelah kita menjelaskan pada diagram CPM tadi atau presiden diagram tadi, jadi kita dapat hasilnya yaitu nih 165 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan atau yang diperlukan adalah sekitar 165 hari dalam menyelesaikan proyek tersebut. Dengan alasan di mana ini dapat dihitung dengan menentukan lintasan kritis yang telah saya jelaskan juga tadi dengan cara menjumlahkan durasi aktivitasnya yaitu A, D, E, F, H, J, yaitu di mana A tadi 10 ditambah D 25 ditambah E 7 ditambah F 48 ditambah H 30 dan ditambah J 45, maka didapatlah 165 hari untuk menyelesaikan proyeknya. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga yaitu tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PERT atau CPM dan precedence diagram. Di sini jawabnya lintasan kritisnya setelah saya jelaskan tadi pada diagramnya yaitu pada A, D, E, F, H, C urutannya tadi ya. Yang keempat ini pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat, yaitu analisa hasil yang saudara peroleh, apa arti lintasan kritis bagi proyek tersebut. Lalu jelaskan apa manfaatnya diketahuinya pada jalur kritis ini. Jadi jawabannya yaitu, jadi lintas kritis yaitu suatu rangkaian aktivitas yang terpanjang
yang harus diselesaikan tepat waktu, di mana guna untuk menyelesaikan suatu proyek dengan tepat waktu maupun sesuai target, yang di mana lintasan kritis ini adalah persyaratan pekerjaan tersebut untuk dapat dilakukan atau dapat dikerjakan. Yang mana pekerjaan tersebut itu tidak bisa ditunda atau tidak bisa juga dibiarkan, jadi memang harus dikerjakan. Manfaatnya yang diketahuinya yaitu manfaat jalur kritis ini, yaitu kita meningkatkan perencanaan yang akan datang. Agar kita tidak, pekerjaan tidak tertunda atau terlambat, kita perlunya memanfaatkan jalur kritis untuk meningkatkan perencanaan yang akan datang dan memfasilitasi manajemen sumber daya yang lebih efektif dan membantu menghindari penghambatan kerja. Jadi, agar meminimalisir atau menghindari penghambatan kerja, perlunya kita melakukan yang itu tadi, yaitu membuat presiden diagram langsung, terus apa tadi itu CPM. Nah, itu perlu untuk memfasilitasi manajemen sumber daya yang lebih efektif. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini juga saya masih sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.